Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Utari dari kelas 10 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang APD atau alat pelindung diri dari corona. Alat pelindung diri atau APD telah menjadi salah satu isu yang memuncak di masa pandemi virus corona atau COVID-19. Gambar-gambar yang menampilkan petugas mengenakan jas hujan serta kenyataan semakin banyak tenaga medis yang terinfeksi meyakinkan publik bahwa tenaga medis kita kekurangan APD. Risiko yang ditanggung petugas medis akibat minimnya APD mengunggah nurani, karena itu isu APD lebih banyak diperbincangkan ketimbang isu lain seperti jumlah tenaga medis atau daya tampung rumah sakit yang merawat pasien corona. Sejumlah industri rumah pun ikut memproduksi APD sebagai bentuk solidaritas memerangi penyebaran COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan tidak sembarang APD yang dibutuhkan tenaga medis maupun petugas lain yang terkait dengan penanganan COVID-19 di lapangan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Sosial Penanggulangan Bencana atau BNPB, Agus Wibowo menyatakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah mengeluarkan rekomendasi standar APD dengan 3 tingkatan perlindungan. Melalui rekomendasi standar APD tersebut, menurut Agus, petugas medis mampu maupun mereka yang bersinenggungan dengan penanganan COVID-19 serta masyarakat terjamin keamanan dan keselamatannya. Selain itu, dokumen rekomendasi standar ini memberikan informasi kepada donor yang ingin memberikan APD kepada para tenaga medis di seluruh Indonesia. Gugus tugas mengategorikan APD berdasarkan pada tiga tingkat perlindungan, dilihat dari lokasi dan cakupan. Rekomendasi standar APD tingkat perlindungan ketiga diperuntukkan di ruang prosedur dan tingkat operasi pada pasien dengan kecurigaan atau susah terkonfirmasi COVID-19. Bagi dokter dan perawat, mereka diharuskan menggunakan masker N95 atau ekuivalen, gaun khusus, sepatu bot pelindung mata atau face shield, sarung tangan beda karet steril dan sekali pakai penutup kepala dan apron. APD yang sama tetap melekat pada dokter dan perawat pada kondisi yang memungkinkan terjadinya aerosol pada pasien kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Kondisi lain yaitu saat mereka berada di ruang prosedur dan tindakan autopsi saat pengambilan sampel pernapasan. Sementara itu, APD tingkat perlindungan kedua digunakan oleh dokter, perawat, laboran, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan ruangan pasien COVID-19. APD pada tingkat ini digunakan saat tenaga medis, dokter, dan perawat di ruang poliklinik pemeriksaan pasien dan gejala infeksi pernapasan. APD berupa masker bedah 3 lapis, gaun, sarung tangan, karet sekali pakai, dan perlindungan mata. Namun APD untuk analisis radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan memiliki perbedaan jenis APD yang digunakan. Kemudian APD ditingkatkan perlindungan pertama merupakan APD yang digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang berisiko. Jenis APD termasuk kategori ini yaitu berbasis jenis masker, sarung tangan kerja maupun bahan karet sekali pakai serta gaun. Salah satu petugas yang diwajibkan memakai APD ini yaitu sopir ambulans. Mereka diwajibkan menggunakan masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekalian pakai dan gaun sekali pakai dan gaun saat menaikkan dan menurunkan pasien support COVID-19. Gugus tugas direkomendasikan produk APD yang telah terinfeksi oleh Kementerian Kesehatan. Informasi yang mengenai produk tersebut dapat dilihat melalui situs aplikasi info alat kesehatan dan PKRT Kemenkes Republik Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.